Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ulansani dengan NIM 1903060669 dari kelas PTNC. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Aneka Ternada Satu Harapan. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan jenis-jenis jangkrik dan kuda yang banyak dipelihara di Indonesia. Jenis-jenis jangkrik yang banyak dipelihara di Indonesia itu ada berapa, yaitu Gryllus mitratus, Gryllus campestris, Gryllus bimaculatus atau jangkrik kalung, dan Jamaican cricket yaitu jangkrik madu. Nah, jangkrik ini dipelihara untuk dijadikan pakan burung dan pakan unggas juga bisa. Nah, untuk Jamaican cricket ini dipelihara karena pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan dengan jangkrik lainnya, dan dia semakin populer setelah si Gryllus bimaculatus ini terserang virus. Nah, dipelihara karena pertumbuhannya itu lebih lambat si Jamaican cricket ini. Jadi kalau kita buang ke pasar, mereka akan memiliki rentang waktu menuju ke masa akhir. Jadi si jangkrik ini bisa di poultry shop lebih lama lagi untuk dijual, karena kalau masuk masa akhir jangkrik tidak laku dijual. Lalu dan ukurannya itu besar, disukai oleh burung. Nah, selanjutnya jenis-jenis kuda yang banyak dipelihara di Indonesia itu ada kuda Gayo dari Aceh, kuda Batak, kuda Sumba, lalu ada kuda KPI yaitu kuda pacu Indonesia. Nah, mereka ini dipelihara karena untuk dijadikan pacuan, dan kuda-kuda ini sangat bagus untuk dijadikan pacuan. Nah, kuda pacu Indonesia tersendiri yaitu hasil persilangan dari kuda Thoroughbred dan kuda lokal. Kuda Thoroughbred untuk jantannya dan kuda lokal untuk betinanya. Nah, ini terbukti menghasilkan performa yang baik untuk kuda pacuan. Nah, lalu selanjutnya itu jelaskan jenis-jenis pakan yang biasa diberikan peternak dalam pemeliharaan jangkrik dan kuda beserta formulasi dan kandungan gizinya. Nah, untuk pakan jangkrik ini mereka menggunakan 4 jenis pakan, yaitu pakan komplit, yaitu pakan ayam petelur jadi, pakan pabrikan. Mereka di peternakan yang saya datangin itu di jalan Gunung Bendahara, Gang Ustadz, Binjai Selatan, Kota Binjai. Ini mereka menggunakan 4 jenis pakan, yaitu pakan komplit tadi, pakan dengan pepaya muda, lalu mereka menggunakan daun singkong juga untuk sebagai pakan konsumsi jangkriknya. Nah, untuk kandungan gizinya si jangkrik ini kita melihatnya dari kandungan gizi protein kasarnya, karena itu yang lebih fokus dilihat untuk memenuhi kebutuhan gizinya, yaitu di pakan komplit ini protein kasarnya itu sudah mengandung 18%. Lalu di pepaya muda ini sebenarnya digunakan untuk pakan ternak jangkrik yang masih kecil untuk memenuhi kandungan airnya, karena jangkrik yang masih kecil ini membutuhkan air yang cukup banyak. Jadi kandungan protein kasarnya itu hanya 3,1%. Lalu untuk daun singkong memiliki kandungan protein kasar itu berkisar 20,3%. Jadi sudah memenuhi kebutuhan si jangkrik yang membutuhkan protein sekitar 20-21%. Nah, untuk pakan kuda ini di peternakan Jarang Muda Brastagi menggunakan pakan dedak padi, habis itu daun wortel. Hijauannya mereka menggunakan daun wortel, lalu bis dan konsentrat. Nah, untuk hijauan mereka memberikannya setelah diberikan konsentrat, 1 jam setelah diberikan konsentrat. Nah, mereka ini lebih untuk memenuhi kandungan gizi dan formulasinya, kuda itu kita lihat dari kandungan bahan keringnya. Nah,
Untuk bahan kering, kuda dengan ukuran 500 kg membutuhkan bahan kering 2,1% dari bobot badan, yaitu sekitar 10,5 kg, 10,5 kg untuk memenuhi kebutuhan bahan kering si kuda ini. Nah, dapat dilihat dari kadar BK-nya, si daun wortel ini mengandung hampir 14%, lalu dedak padi mengandung hampir 90%, lalu bis mengandung 92%, dan konsentrat mengandung 87%. Nah, setelah dihitung-hitung dari jumlah daun wortel yang diberikan itu setiap harinya 5 kg, dedak padi 4 kg, lalu bis 1 kilo, lalu konsentrat 6 kg. Jadi setelah dikalkulasikan sekitar 10,42 kg jumlah BK yang telah diberikan peternak kepada kuda-kudanya. Dan rata-rata memang di peternakan jalan muda ini kudanya memiliki bobot badan sekitar 500 kg. Kalau yang di atas itu mereka memberikan lebih. Nah, lalu selanjutnya yaitu jelaskan jumlah pendapatan yang diterima peternak kuda dan jangkrik. Apakah sesuai dengan jamnya? Nah, pendapatan yang diterima peternak jangkrik ini di Binjai ini, mereka memiliki keuntungan dari ukuran kandang yang hanya ukurannya 120 dikali 60 cm itu modalnya itu 200.000. Lalu penjualannya untuk satu box itu yang ukuran 120 kali 60 cm itu 8 kg dan 1 kilonya 60.000, jadi sekitar 480.000. Keuntungannya 280.000. Lalu ada 70 box di peternakan itu. Jadi mereka mendapat keuntungan setiap per panennya, yaitu setiap 35 hari itu sekitar 19.600.000 rupiah. Nah, kalau untuk peternakan kuda mereka mengeluarkan total biaya sebanyak 488 juta per tahunnya. Kita hitung dari tahunan. Yang kami dapat informasi dari peternaknya langsung, mereka pengeluarannya berapa, biaya variabelnya berapa, biaya penyusutan dari pembuatan kandang berapa. Kandang di sana tuh sekitar 25 kandang. Nah, lalu pendapatan kotornya itu setelah jual kuda dewasa, kuda kecil, susu kuda, kotoran kuda itu sekitar 626 juta per tahunnya. Jadi pendapatan mereka itu sekitar 137 juta per tahunnya. Jadi kalau untuk per bulannya mereka mendapatkan sekitar 11.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu jelaskan menurut saya manajemen apa yang masih perlu diperbaiki antara hasil kunjungan ke peternak dengan teori yang dijelaskan. Nah, untuk manajemen di peternakan jangkrik, menurut saya itu yang perlu diperbaiki itu loh manajemen kandangnya. Kandang di peternakan jangkrik ini menurut saya terlalu panas sehingga membuat jangkriknya bisa terserang penyakit dan bahkan mengalami kematian. Menurut peternaknya juga mereka pernah mengalami kerugian besar-besaran dengan matinya jangkrik yang hampir 50%. Nah, itu disebabkan oleh cuaca dan iklim. Dan memang cuaca dan iklim di Indonesia ini cukup panas. Jadi untuk kandang sendiri seharusnya diberikan lebih banyak rongga udara untuk masuknya angin ke dalam kandang. Lalu untuk kandang kuda, menurut saya juga manajemen kandangnya mereka menggunakan pagarnya berbahan stainless. Jadi stainless ini mudah penyok. Jadi ketika si kudanya itu menendang penghalang dari kandangnya itu. Jadi menurut saya seharusnya diberi penghalang yang lebih kuat, yaitu besi. Dan juga tapi harus diperhatikan juga
kudanya saat di dalam kandang, supaya kudanya tidak terkena cedera. Nah, lalu selanjutnya itu mengapa kuda lebih banyak dipelihara pada kandang individu. Nah, ini alasannya karena si kuda ini apalagi saat masuk masa birahi, kuda ini suka gelisah, lalu menendang-nendang temannya, menendang-nendang dinding kandang, pagar penghalang, berguling-guling di lantai. Jadi membutuhkan kandang sendiri untuk per kudanya supaya kuda bebas untuk bergerak dan kuda terhindar dari cedera seperti kakinya patah, lalu terinjak-injak dan mati. Tapi kalau untuk kuda yang lagi menyusui setelah melahirkan, mereka harus disatukan dengan anak dan induknya harus disatukan supaya si induk ini mengenali anaknya dan dapat menyusui si anak. Karena si kuda ini kalau dia tidak mengenali anaknya dari awal, dari setelah melahirkan, dan bahkan kuda harus mengenali anaknya setelah lahir, seperti setelah pengeluaran, setelah dilahirkan, ari-arinya itu biarkan si induknya yang membersihkan ari-arinya, supaya si kuda, si induk ini mengenali anaknya dan mau menyusuinya, karena kolostrum yang dihasilkan oleh induk sangat dibutuhkan oleh si anakannya. Makanya mereka harus disatukan selama 6 bulan ke depan, selama masa sapi. Nah, lalu selanjutnya judul dan sumber jurnal yang dijadikan tugas. Nah, judulnya untuk jurnal jangkrik saya menggunakan Aceta Domesticus Cricket Feed Research among Smallholder Farmers in Lake Victoria of Kenya. Ini saya mengambil jurnal internasional dengan sumber di situs internet www.foodsciencenutrition.com. Nah, ini jurnal ini diterbitkan pada bulan Agustus 2019. 2 tahun yang lalu. Nah, lalu kalau untuk jurnal kuda saya menggunakan jurnal berjudul Profil Manajemen Kesehatan Ternak Kuda di Desa Pinabetengen, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa. Sumbernya saya mengambil di internet juga di http://ijournal.unsrat.ac.id. Nah, ini dia diterbitkan di bulan Juli 2020. Lalu untuk jurnal habis itu selanjutnya tujuan dan perlakuan yang diberikan dari penelitian dalam jurnal. Nah, untuk jurnal jangkrik tujuannya itu untuk mengetahui kinerja pertumbuhan jangkrik yang diberi makan sumber pakan yang banyak ditemukan di daerah pertumbuhan jangkrik di Danau Victoria, Kenya ini. Lalu perlakuannya itu umur jangkrik yang 14 hari ini sebanyak 50 ekor ditempatkan di tempatnya masing-masing sesuai dengan jenis pakan yang akan diberikan. Nah, lalu setelah 14 minggu mereka diambil untuk dilihat pertambahan bobot badan, kandungan protein, dan masa pematangan sampai tahap dewasa. Lalu kalau untuk jurnal kuda tujuannya yaitu untuk mengetahui manajemen kesehatan ternak kuda di Desa Pinabetengen, Kecamatan Tamposo, Kabupaten Minahasa. Itu untuk mengetahui manajemen kesehatannya. Nah, perlakuannya itu melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada 56 peternak yang akan menjawab, yang terdiri atas profil mereka, profil peternaknya, profil peternakannya bagaimana, dan manajemen kesehatannya selama ini seperti apa. Nah, lalu yang terakhir itu hasil dan kesimpulan dari jurnal yang saya ambil. Nah, untuk hasil dan kesimpulan, hasil dari jurnal jangkrik ini, jangkrik yang diberi pakan kangkung dan ubi jalan memiliki pertumbuhan bobot badan dan tingkat kematangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakan yang diberikan berupa ugali dan kulit pisang, yaitu sekitar 82,4% dan 75%. Nah, kalau untuk protein kasarnya dibandingkan dengan diberi makan ugali yang 57,9% dan kulit pisang 62%, si kangkung itu lebih tinggi.
Nah, lalu kalau untuk kesimpulan, jurnal jangkrik ini, di antara pakan yang tersedia secara lokal, jangkrik berkinerja lebih baik pada tanaman kale dan ubi jalar, yang menunjukkan bahwa mereka berpotensi digunakan untuk menggantikan pakan jadi, pakan komplit jadi yang biasa dipikirkan kepada jangkrik itu bisa digantikan oleh jenis-jenis pakan yang tadi. Nah, lalu untuk jurnal kuda, hasilnya menghasilkan penelitiannya itu 71,43% peternak telah melakukan vaksinasi, lalu 50-an% melakukan pencegahan parasit, dan penerapan biosecurity-nya masih 90, mereka melakukan penerapan biosecurity itu cukup tinggi, 98,21%. Jadi mereka sudah mengetahui, sudah memenuhi untuk manajemen kesehatannya itu. Tetapi karena pendidikan peternaknya yang masih tamatan SD, mayoritas tamatan SD, mereka perlu penyuluhan. Nah, lalu kesimpulan penelitian peternakan kuda yang di Kabupaten Minahasa ini itu terbatas dalam menerapkan manajemen kuda secara baik, dan tingkat pengetahuan peternaknya tadi yang tamat SD lebih banyak. Lalu dibutuhkan peranan lembaga seperti Dinas Peternakan untuk mengasih ilmu dan survei kepada mereka untuk meningkatkan manajemen kesehatannya lagi, agar kuda-kuda di sana memiliki menerima penanganan yang baik ketika mereka sakit, terserang penyakit, seperti itu. Terima kasih, sekian dari pertanyaan, sekian dari jawaban yang sudah saya jawab dari pertanyaan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.